Jarot membuat kisah sejarah tentang seorang Tut Nyak Dien. Ya tidak sejarah faktual, tapi sejarah inspiratif, ya kan? Karena kalau dihadapkan dengan orang yang sejarah faktual bisa banyak protesnya, ya. Tapi dia adalah sesuatu yang menggugah, sehingga tokoh seorang Tut Nyak Dien bukan bisa seorang perempuan yang berjuang di Aceh dan kemudian ditangkap, dikhianati dan ditangkap dijajah Belanda, tapi inspirasi tentang bagaimana bangkit dari ketidakberdayaan tapi terus melawan sampai akhir hayat. Jadi semacam kebangkitan melahirkan semangat keindonesiaan. Lalu kita lihat juga kalau dalam Ibu Mega, mohon maaf, ini pandangan pribadi saya melihat kali ini ya, Eros itu seperti sutradara yang bisa mentransform seorang anak biologis dari tokoh yang diidealkan oleh Eros menjadi sosok ideologis, menjadi anak ideologis. Jadi Ibu Mega tidak sekedar anaknya Bung Karno, tetapi menjadi penjelmaan dari gagasan Bung Karno itu, ya, dengan PDIP-nya pada saat itu. Dan kira-kira seperti itu kan? Ya, saya bisa tambahkan bahwa pengalaman Mas Eros membuat film Tut Nyak Dien, ya, dia juga pernah menulis dalam pidato Mbak Mega, ya. Mungkin Mbak Mega masih ingat waktu itu ada Mas Amin Rais juga selalu mengatakan, mengajak Mbak Mega debat publik. Mas Eros kepikiran banget itu. Saya juga pikir, Ros gimana nih Ros? Nggak usah lah. Akhirnya dalam suatu acara di kantor PDI yang baru, PDIP, itu Eros menulis sebuah kalimat yang akhirnya saya mendapat banyak tanggapan dari orang-orang, wah, pemimpin lu hebat ya langsung. Tahu nggak kata-kata apa yang disebut di situ? Dan pada waktu itu kita baru kehilangan Timur Timur, dan Aceh juga akan terancam, Papua juga menunggu. Di situ Eros menulis dan dibacakan dengan baik sekali oleh Mbak Mega. Saya kalau nggak salah masih ingat, dan ditulis dalam buku yang ketiga ini. Jika Tut Nyak memimpin bangsa ini, maka akan aku berikan kembali arunmu. Itu luar biasa. That is the sound bite daripada pidato. Semua orang terharu mendengar pidato Mbak Mega pada waktu itu. Sang sutradara tetap sebagai Phantom of the Opera di belakang layar. Tapi penonton sangat terhibur dan sangat berhasil. Sama seperti waktu pidato di lapangan di Bali itu, ya. Kan Mas Eros sama Mas Lak sama almarhum Pak Arifin deg-degan, ini kata perjuangannya keluar nggak dalam pidato itu kan? Bisa di remind lagi itu apa yang terjadi? Ya itu, karena sesuatu kita bersatu dalam sebuah elan perjuangan. Bilang Eros, walaupun tidak bisa hadir, ya, yang penting pidatonya hadir, dan tapi akhirnya saya tarik Eros untuk hadir di sana. Dan kalau mau tahu kenapa Eros tidak bisa hadir, baca bukunya. Benar ya? Nah ini satu lagi Mas Bambang, saya ada kesimpulan filosofis dari buku ketiga, ya, saya bacakan aja ya. Ini adalah kesimpulan saya, intisarinya dari buku ketiga mengenai perjuangan demokrasi di Indonesia. Dalam bukunya Pak Eros saya ambil sebuah kesimpulan filosofis. Demokrasi bukanlah warisan yang diterima setiap generasi. Demokrasi adalah amanat yang harus diperjuangkan kembali oleh setiap generasi.
sebuah bangsa tidak kehilangan demokrasinya dalam satu malam. Demokrasi mulai memudar ketika generasi mudanya tidak lagi mengenal bagaimana demokrasi itu diperjuangkan. Nah, baca buku itu, bagaimana demokrasi diperjuangkan. Wah, ini pasti Mas Anies pengen banget baca bagian itu loh. Sebagai ahli declining demokrasi soalnya dia. Ya, saya baca buku Eros, saya juga banyak kilas balik, flashback dalam pikiran saya semua kejadian-kejadian, dan saya bersyukur Mas Eros akhirnya mau menulis buku ini. Ini sangat penting karena nanti banyak generasi-generasi muda yang lupa. Mereka hanya bisa mampu meneriakan merdeka tapi tidak tahu arti perjuangan dari kemerdekaan tadi. Kalau bagi saya, mulai merdeka hidup di Republik ini adalah pada saat Kongres PDI di Bali. Jadi itu sangat penting. Dan Eros sangat luar biasa membawa emosi. Ya, makanya istri saya mencuri buku itu untuk membaca. Ini bagus banget katanya. Tapi tugas saya dulu yang baca tuh. Jadi itulah selamat saya ucapkan pada Mas Eros Djarot ya, dan tim semuanya yang membuat buku ini berhasil dicetak, dan saya yakin generasi-generasi muda yang akan datang harus diwajibkan membaca buku ini dan berjuang terus. Dan saya juga berharap, terima kasih Mas, kita beri tepuk tangan pada Pak Aam. Saya juga berharap buku ini terutama dibaca oleh di Akademi Polisi. Jadi harus kirim banyak ke perpustakaannya Akademi Polisi dan mungkin juga polsek-polsek, Polres, Mabes ya. Karena di situ ada contoh bagaimana seorang polisi profesional harus bertindak di iklim demokrasi. Dan itu kita sangat beruntung ada tamu kita, Pak Jenderal Suroyo Bimantoro. Saya sangat kagum loh Pak dengan apa yang Bapak lakukan sebagai Kapolwil di Surabaya. Bayangin Anda menjadi Kapolwil di Surabaya di era Orde Baru, ada operasi intelijen militer untuk menggagalkan Megawati menjadi calon, tapi secara formal tanggung jawabnya, keamanannya ada di Kapolwil, ya kan? Dan masa banyak berkumpul di asrama haji, ya, bayangin tuh, itu kan namanya maju kena, mundur kena. Ya. Tapi di sini menurut saya juga salah satu kehebatan Eros Djarot, saya ngantar dikit ya Pak. Saya waktu baca buku ini pasti AA juga tahu kan ada buku terkenal namanya Tipping Point oleh Malcolm Gladwell, ya pasti kan Mas Haidar juga tahu. Yaitu tentang kapan suatu perubahan besar terjadi. Dan menurut penelitiannya itu sebenarnya butuh beberapa sosok aja. Few, nggak perlu banyak orang, nggak perlu masa banyak gitu. Hanya sedikit orang saja, tapi memenuhi syarat. Apakah dia seorang maven, orang yang sangat ahli di bidangnya, atau seorang konektor, orang yang bisa menghubungi siapa saja tokoh-tokoh penting di masyarakat, dan orang yang punya daya rayu luar biasa, ya super salesman. Saya coba pikir-pikir, Eros ini dalam tipping point yang membuat reformasi kita berjalan, membuat Mas AA merasa Indonesia jadi merdeka melalui deklarasi Bali, itu masuk mana? Masuk konektor, iya temannya banyak. Kapolwil Surabaya itu beliau kenal, ya kan kenal. Pak Beni dia kenal, ya. Bahkan banyak dari seluruh jajaran, dari yang ekstrem kiri, ekstrem kanan, ekstrem tengah, ya kan. Di sini kan, di sini aja kelihatan nih semua. Ada yang latar belakangnya PNI, banyak juga yang PSI, ya kan. PSI-nya aja ada, saya lihat tadi ada yang PSI kanan, ada yang PSI kiri, ada kan semua di sini. Coba bayangin, kapan ada seorang sosok bisa mengundang orang dari berbagai aliran yang sehari-hari berantem. Itu sangat jauh. Ya? Nah, bayangin dia dikuda tuli, dikejar-kejar aparat keamanan, bahkan